Bagi kebanyakan orang, kematian adalah takdir yang harus diterima. Semua manusia bakal mati pada waktu yang sudah ditentukan. Namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat sesuatu yang sebelumnya dianggap takdir dan rahasia ilahi pelan-pelan terbongkar. Kemajuan biologi teknologi menghasilkan penemuan yang mencengangkan ketika manusia berhasil menciptakan makhluk hidup baru lewat rekayasa biologi, rekayasa cyber, dan robot-robot cerdas. Sakit penyakit yang konon dipercayai sebagai kutukan Tuhan kini mendapatkan solusi dan penjelasan medis yang lebih masuk akal. Bahkan dalam nanoteknologi kita bisa menyaksikan bagaimana keajaiban medis terjadi ketika robot-robot nano yang dimasukkan ke dalam tubuh kita berhasil memperlancar peredaran darah, meremajakan sel, hingga menunda penuaan. Para ilmuwan terus membuktikan bahwa kematian setiap individu dikarenakan adanya kesalahan teknis di dalam tubuh, mau itu karena rusaknya organ tubuh hingga mutasi genetik. Karena hal itulah, para ilmuwan begitu optimis mampu mengatasi masalah teknis ini dengan rekayasa genetika hingga obat-obat yang canggih. Namun manusia tak berhenti di situ. Kemajuan sains membuatnya semakin berambisi untuk menunda waktu dan menantang kematian. Dmitry Itskov, sebagaimana yang sudah dibahas dalam sesi sebelumnya dalam channel ini, sudah mulai mengerjakan proyek untuk membuat manusia hidup abadi. Saat tubuh Anda mati, memori otak Anda bisa langsung ditransfer ke dalam tubuh buatan yang menyerupai diri Anda. Itskov yakin proyek ini bakal berhasil pada tahun 2045. Proyek melawan kematian ini tak hanya dicetuskan Itskov, dua sahabat yang kini masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia tak tanggung-tanggung menggelontorkan miliaran dolar untuk memperpanjang usia dan melawan waktu kematian. Kedua sahabat itu adalah Larry Page dan Sergey Brin, pendiri Google, raksasa bisnis berbasis internet terbesar di dunia yang saat ini kita pakai dalam handphone kita masing-masing. Keduanya pada 18 September 2013 membuat gebrakan baru yang terbilang nyeleneh dengan mendirikan sebuah anak perusahaan baru bernama California Life Company atau Calico. Larry Page menggambarkan Calico sebagai perusahaan yang fokus pada isu kesehatan, kesejahteraan, dan umur panjang. Tak tanggung-tanggung, banyak pihak yang beranggapan investasi baru ini merupakan langkah Google untuk menyayangi Tuhan dan mengakali waktu kematian seseorang. Guna memuluskan kiprah Calico, Google menunjuk Arthur Levinson sebagai Chief Executive Officer dari Calico. Ia adalah mantan direktur Apple. Google juga sukses merekrut Cynthia Kenyon, ahli biokimia dan biofisika dari University of California untuk bergabung dengan Calico. Ambisi Google untuk menantang kematian bukan tanpa alasan. Baru-baru ini dalam sebuah makalah terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Nature menyebut bahwa kecerdasan buatan ciptaan Google bisa memprediksi kapan seseorang akan meninggal. Kecerdasan buatan tersebut dioperasikan dengan memasukkan data catatan kesehatan elektronik milik seseorang. Selanjutnya, dengan model pembelajaran yang mendalam didapatkan hasil prediksi yang berakurasi tinggi. Sebelumnya, para peneliti juga telah berhasil membuat tikus yang tua kembali menjadi muda. Hal ini dilakukan dengan menginjeksi sel induk atau dikenal dengan nama System Cell Injection. Kalau para ahli berhasil meremajakan kembali tikus yang tua, lalu mengapa hal yang sama tidak bisa dilakukan dengan manusia? Begitulah awal mula ambisi Google. Didukung dengan data raksasa dari Google dan pengolahan data dari raja teknologi digital ini, maka hal ini bisa saja sukses terjadi. Lalu, mengapa Tuan Google melawan kematian? Dilansir dari berbagai sumber, kedua pendiri Google, Larry Page dan Sergey Brin, menderita kondisi medis tertentu. Larry Page sendiri telah didiagnosa menderita kelumpuhan pita suara, sebuah kondisi syaraf di mana mempengaruhi kemampuannya untuk berbicara. Sedangkan Sergey Brin didiagnosa memiliki kelemahan pada G-nya, di mana ia memiliki kemungkinan 50% untuk terkena penyakit yang serius. Jadi, mungkin saja kedua hal ini adalah cikal bakal lahirnya Calico itu sendiri. Kedua pendiri Google ini rupanya tidak ingin mati sia-sia dengan meninggalkan tumpukan kekayaan dari kerajaan bisnis mereka.
Halo teman-teman, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya. Melalui channel ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Ilmupedia.id akan menyajikan beragam ulasan pilihan berupa topik yang sedang hangat, peristiwa unik, berita, review buku atau film, dan tips-tips jitu yang dapat membantu kamu merayakan kehidupan. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo dukung kami dengan subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih.